Baik, jadi kita lanjutkan materi minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas integral sebagai konsep dari luas area ya, luas area. Kemudian kita belajar bagaimana melakukan partisi ya, partisi pada suatu grafik fungsi gitu ya, untuk hitung-hitung luas yang kita partisi tersebut. Kemudian apabila kita menemukan luas ya, luas omega i ya, nanti yang memenuhi sifat seperti ini, maka kita dikatakan untuk semua partisi P pada selang tertutup AB, maka kita sudah memperoleh apa yang disebut dengan integral, nilai integral gitu ya. Kemudian ya, jadi kita juga telah mempelajari apa yang disebut dengan antiderivatif ya. Antiderivatif. Jadi kalau suatu fungsi ya suatu fungsi yang memiliki sifat atau fungsi tersebut kontinu pada interval tertutup AB ya, seperti fungsi G merupakan antiderivatif dari F pada selang tertutup AB itu ya, jika dan hanya jika G itu kontinu pada AB dan G aksen X atau turunan pertama pada X dari fungsi G ini adalah Fx gitu. Nah, dengan kita mempelajari definisi ini, sekarang kita akan menggunakan apa yang disebut dengan teorema fundamental kalkulus integral. Ya, jadi kalau F kontinu pada selang tertutup AB dan G adalah antiderivatif dari F, ya, jadi sekali lagi G adalah antiderivatif dari F pada AB, maka integral dari AB Ft dt itu akan sama dengan nilai antiderivatif pada B dikurangi nilai antiderivatif pada A, atau GB di sini dan dikurangi GA ini ya, GB dikurangi GA. Contohnya saya berikan lalu adalah integral dari AB X kuadrat dx itu sama dengan GB dikurangi GA kan. Nah, GB-nya itu apa, GA-nya apa, jadi kita hitung G-nya dulu kan, G. Jadi antiderivatif adalah suatu fungsi yang memenuhi, kalau diturunkan derivatif tersebut akan menjadi fungsinya gitu ya, jadi G aksen X sama dengan Fx. Jadi yang memiliki turunan X kuadrat adalah sepertiga X pangkat 3 kan gitu ya. Nah, ini adalah derivatif dari dari F yang kita tuliskan sebagai G. Kemudian kita sudah bisa menghitung itu, jadi hitungan derivatif dari F, jadi G adalah sepertiga X pangkat 3 dikurangi masukkan B-nya, kemudian dikurangi GA, jadi A-nya A pangkat 3 per 3 ya, jadi karena penyebutnya sama, jadi tinggal kurangi B pangkat 3 dikurangi A pangkat 3 dibagi 3, seperti itu. Oke, ini contoh yang juga sudah saya berikan. Jadi integral itu mulai dari integral tertentu ya, karena motivasinya adalah menghitung luas area.
Oke, jadi ini contoh lainnya yang juga sudah sempat saya bahas. Ini juga sudah kita bahas minggu lalu. Jadi menghitung integral dari misalnya A sampai B f x pangkat 4 dx adalah apa namanya, kita mencari antiderivatifnya, jadi 1/5 x pangkat 5 ya, dan kita hitung GB dikurangi GA, jadi B pangkat 5/5 dikurangi A pangkat 5/5. Baik, ini adalah beberapa sifat yang disebut dengan keliniaran integral. Jadi jika misalnya alfa adalah suatu bilangan real, maka integral dari AB f alfa fx dx itu akan sama dengan alfa kali integral AB fx dx. Kemudian integral dari jumlah itu adalah jumlah dari integral, gitu ya. Jadi integral dari jumlah, ini jumlah. Integral dari jumlah adalah jumlah dari masing-masing integral. Ya, jumlah dari integral ini AB fx dx plus integral AB gx dx. Integral dari kombinasi linear adalah kombinasi linear dari integral, gitu ya. Jadi integral AB fx alpha kali fx plus beta kali gx diintegralkan terhadap x dan dx di sini sama dengan alpha kali integral AB fx dx plus beta kali integral AB gx dx. Jadi seperti pengembangan dari sifat 25 dengan menambahkan semacam konstanta ya. Ini namanya kombinasi linear. Ini juga sebenarnya kombinasi linear ya, tapi ini bentuk yang lebih umum dengan ada alfa dan beta. Alfa beta ini semua bilangan real, misalnya 5, 3, apapun ya di sini bisa. Jadi termasuk 0 sekalipun ya. Kalau 0 berarti ini akan jadi 0 gitu. Oke. Jika kita tertarik dengan nilai selang AB, namun justru menekankan bahwa misalnya F adalah antiderivatif untuk F pada beberapa selang, maka kita dapat menghilangkan A dan B dan hanya menuliskan integral fx dx sama dengan fx plus c. Jadi ini F huruf besar misalnya kita gunakan sebagai notasi untuk antiderivatif ya. Itu antiderivatif. Kemudian dengan menggunakan teorema fundamental kalkulus integral, kita bisa hitung bahwa integral fx dx sama dengan fx pada dasarnya plus suatu konstanta c, gitu. Suatu konstanta c. Kemudian antiderivatif yang dinyatakan dalam bentuk ini disebut dengan integral tak tentu ya, atau indefinite integral. Nah ini yang mungkin namanya kita kenal lebih dulu gitu ya, bisa jadi. Ya. Jadi tapi motivasinya adalah dari integral tertentu. Konstanta C disebut konstanta pengintegralan dan nilainya adalah konstanta sebarang yang dapat diberi nilai berapa saja gitu ya, C. Ya, jadi kalau kita turunkan di sini f aksen itu akan sama dengan fx dan diturunkan c-nya ini pasti 0 kan. Jadi c ini bisa nilai berapa saja. Tetapi nanti kalau kita melakukan sesuatu yang melibatkan batas pengintegralan nanti akan kelihatan kita tahu untuk spesifik nilai c. Oke, jadi kalau kita di sini saya garis bawahi bahwa kalau kita tidak tertarik dengan nilai selang AB namun justru ingin menekankan bahwa F antiderivatif untuk F untuk selang, kita dapat menggunakan hilangkan AB dan hanya menuliskan ini. Ini adalah definisi dari integral tak tentu. Ya. Jadi integral tak tentu. Oke, jadi sama saja prosesnya menghitung antiderivatif, cuma batasnya tidak ditentukan gitu ya. Ini beberapa contoh fungsi yang fungsi dan nilai integral tak tentu dari fungsi tersebut. Misalnya integral x pangkat r dengan r tidak sama dengan minus 1. Ya, kalau r sama dengan minus 1 itu biasanya jadi ln ya.
Nah, tapi kita tidak bahas ini karena tidak sampai di situ. Jadi integral tak tentu yang kita bahas ini adalah yang sifatnya umum. X pangkat R misalnya, X pangkat R plus 1 per R plus 1 tambah 1 konstanta C. Kemudian untuk integral misalnya sinus X, itu adalah minus cos, ya, karena kalau kita turunkan minus cos akan jadi sinus X. Jadi kalau cos sendiri turunannya adalah minus sinus, kan gitu ya. Kemudian integral dari cos X dx itu sama dengan sinus X, kemudian ya semuanya tambah C ya, integral tak tentu. Ini contoh. Nilai integral dari 3x kuadrat minus 2x minus 6 dx itu sama dengan ini karena antiderivatif dari masing-masing ini. Jadi kita menggunakan di sini sifat, jadi ini hanya hasil akhir ya, jadi prosesnya masih ada, jadi jangan nanti tulis begini ya. Ini hanya contoh untuk mempercepat aja. Jadi 3x kuadrat antiderivatifnya adalah x sepertiga x pangkat 3 kali 3 berarti ya, atau x pangkat 3 saja, kan gitu ya. Jadi, iya, jadi di sini antiderivatifnya kalau kita tulis, kalau antiderivatif masing-masing ini adalah, ya, kalau ini kita sebut fx semuanya, atau kita bisa pecah-pecah seperti ini sebenarnya, ya. Maka antiderivatif dari masing-masing ini sebenarnya sudah jelas. Nah, jadi, ya, kalau kita namakan ini fx, jadi ini fx kecil. Jadi ini ya fx kecil kemudian ini fx besar. Maka antiderivatifnya adalah misalnya pertama adalah 3 kali 1/3 gitu kan, x pangkat 3, kemudian minus 2x berarti 2 per setengah, kan gitu ya, setengah kali x kuadrat minus 6x. Jadi nilai dari ini, jadi kita bisa ini, jadi ini 1, jadi ini ya, jadi ini adalah antiderivatif dari ini. Jadi x pangkat 3 minus 6x, x kuadrat minus 6x plus c, karena dia integral, ini adalah integral tak tentu. Untuk integral tak tentu juga berlaku ya, kalau tadi sifat-sifat ini berlaku dengan menghilangkan batas atas dan batas bawah pengintegralan ini di A dan B. Jadi kita bisa hilangkan integral tak tentu. Sifat-sifatnya berlaku, jadi alfa kali fx dx sama dengan alfa kali integral fx dx, kemudian integral dari ini ya. Ini juga sama, ini ada kombinasi linier. Kombinasi linier adalah kombinasi linier dari integral. Jadi ini alfa fx plus beta gx, kalau yang kita integralkan ya terhadap x, atau integral alfa fx dx plus beta gx dx itu akan sama dengan alfa kali integral fx dx plus beta kali integral gx dx. Ini juga sama untuk integral dari jumlah adalah jumlah dari integral. Jadi integral dari jumlah ini seperti yang tadi ya. Jadi bentuk khusus dari ini dengan alfa sama dengan 1, beta sama dengan 1 menjadi bentuk ini. Jadi seperti itu. Misalnya sekarang untuk integral tak tentu ada satu kasus seperti misalnya carilah f yang memenuhi f aksen x sama dengan x pangkat 3 plus 2 dan f0 sama dengan 1 gitu ya. Berapakah nilai fungsinya, fx-nya berapa gitu ya. Nah, di sini kita hitung misalnya fx sama dengan integral dari x pangkat 3 plus 2 dx sama dengan 1/4 kali x pangkat 4 plus 2x plus c untuk beberapa konstanta c ya. Sekarang kita bisa hitung nilai c ya, kita bisa hitung nilai c karena
nilai fungsi ini sama dengan 0, jadi F0, jadi F0 ini sama dengan 1, jadi kita bisa hitung F0 sama dengan ini ya, masukkan di sini 1/4, 0,4 plus 2 kali 0 plus C, jadi C sama dengan C, jadi C-nya ya F0 sama dengan 1 ya, ini sama dengan 1, ya, ini sama dengan 1 ya, harusnya 1. Ya, sama dengan 1, jadi di sini karena ini 0, jadi sama C-nya 1, jadi Fx sama dengan 1/4 X pangkat 4 plus 2X plus 1. Oke, nah tentu saja kita bisa kembangkan lagi misalnya F double aksen, turunan kedua Fx sama dengan misalnya X pangkat 4 gitu ya, F aksen sama dengan ini dan seterusnya, dan asalkan fungsi itu memiliki turunan, sehingga kita bisa integralkan gitu ya. Biasanya ini berlaku untuk polinom dan fungsi-fungsi lain misalnya sinus cos karena turunan sinus cos misalnya, atau turunan cos adalah minus sinus dan seterusnya. Jadi bolak-balik begitu bisa digunakan. Oke. Nah, suatu integral dengan bentuk ini, sekarang kita beralih ke teknik substitusi U karena pada beberapa kasus kita menemui integral dengan bentuk seperti ini. Jadi integral dari f gx kali g aksen x dx. Kita dapat tulis sebagai integral dari fu du. Ya. Di sini u-nya sama dengan gx dan du sama dengan g aksen x. Jadi ini adalah komposisi fungsi pada dasarnya ya. Jadi u sama dengan gx yang di sini ya, dan gu sama dengan dgx. Nah, jika f adalah antiderivatif dari untuk f, maka f gx aksen ya, f gx aksen sama dengan f aksen gx dicari turunan terhadap gx. Jadi turunkan ini dulu f aksen gx kemudian dicari yang di dalam kan gitu ya, turunan g aksen x. Jadi ingat aturan rantai ya, jadi f aksen gx, g aksen x. Kemudian ini akan sama dengan karena f aksen gx adalah antiderivatif ya, yang tadi ya, turunan ini adalah pastilah f gx ya, ini turunannya itu yang ini. Oke. Kemudian sehingga integral dari f gx g aksen x dx itu sama dengan integral dari f gx aksen sama dengan f gx plus c. Dengan demikian kita bisa mendapatkan hasil yang sama dengan menghitung integral fu du dengan mensubstitusikan gx kembali untuk u ya. Jadi integral fu du menjadi fu, jadi antiderivatifnya plus c ya, sama dengan f kali gx. Yang tadi karena gx-nya adalah ini apa namanya ya, yang ini ya. Oke, kita lihat contoh saja integral dari x kuadrat minus 1 pangkat 4 kali 2x. Jadi x kuadrat minus 1 pangkat 4 2x. Nah, kita misalkan di sini u sama dengan ini ya, integral dari u sama dengan x kuadrat minus 1. Ini kita misalkan u. Kemudian kita peroleh du dx sama dengan du, atau kita tulis du sama dengan 2x dx, jadi turunkan terhadap x, jadi 2x, ini turunnya 0, jadi 2x dx. Sehingga kita peroleh integral dari x kuadrat minus 1 pangkat 4 2x dx sama dengan integral dari u, ya, jadi u pangkat 4 karena du-nya 2x dx. Jadi ini adalah du, ya ini du. Jadi ini sama dengan integral u pangkat 4 du, jadi 1/5 u pangkat 5 plus suatu konstanta yang kita sebut c, ya. Kemudian kita kembalikan, kita substitusi lagi u sama dengan apa namanya
X kuadrat minus 1. Jadi di sini kita peroleh apa? Seperlima X kuadrat minus 1 dalam kurung ya pangkat 5 plus C. Kemudian ini contoh berikutnya. Jadi di sini kita upayakan begitu kita mensubstitusi ya atau mengganti ya, bahasa lebih mengganti substitusi U sama dengan X pangkat 3 minus X 3X plus 2 ya, kemudian DU, jadi kita misalkan U-nya ini, sehingga DU-nya adalah 3 kali X kuadrat, atau X kuadrat minus DX itu akan sama dengan sepertiga dari DU, gitu ya. Jadi, untuk integral tertentu, ya karena di sini tidak bukan integral tertentu lagi, sekarang integral tertentu tentukan batasnya. Berarti kalau kita misalkan U sama dengan ini, maka pada saat X sama dengan, jadi ini X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 2, jadi batas selalu ingat ya, diganti, sesuaikan batasnya, jadi integral dari A, B, gitu ya, f X, di f X, jadi F X F oke. Integral dari f X dx ya, ini harus disesuaikan. Jadi ini adalah X sama dengan A, ini X sama dengan B gitu ya batasnya. Kalau menjadi U, kalau menjadi integral ini misalnya integral terhadap U, integral terhadap FU DU misalnya. Jadi di sini harus disesuaikan U-nya, jadi di sini X sama dengan A ya di sini. Oke, X sama dengan A, di sini X sama dengan B, di sini U sama dengan sesuatu, U sama dengan sesuatu gitu ya. Sesuaikan dengan batas. Jadi di sini pada saat X sama dengan 0, ya pada saat X sama dengan 0, jadi U-nya berapa? Jadi 0 pangkat 3 minus 3 kali 0 plus 2, jadi U-nya sama dengan 2. Kemudian pada saat X sama dengan 2, jadi X sama dengan 2 ini, U-nya sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali 2 plus 2, jadi sama dengan 4 ya. 8 dikurangin 6 jadi 2 tambah 2 4. Nah, sehingga integral dari 0 sampai 2 ini akan sama dengan sepertiga integral dari 2 sampai 4 ya, U pangkat 3 DU. Oke. Dan ini akan nilainya sama dengan seper 12 ya kali U pangkat 4 ya, U pangkat 4. Kemudian dengan batas 4 2 ya, atau dari ini ya 24 ya, dari bawahnya 2 dan atas 4 ya. Kalau kita hitung nilainya seper 12 kali 4 pangkat 4 dikurangi seper 12 kali 2 pangkat 4 itu nilainya 20 ya. Jadi itu kelebihan dari teknik substitusi U. Nah, kalau kita menggunakan antiderivatif dengan mengalihkan ini, maka ini bentuknya menjadi panjang ya. Jadi mengalihkan ini dengan ini diekspansikan dulu X pangkat 3 minus 3X plus 2 ya, kemudian kita pangkatkan 3 gitu ya.
Jadi bentuknya panjang. Oke. Nah, kemudian ini ada beberapa sifat integral tertentu, ya. Sifat integral tertentu, kemudian integral fungsi tak negatif adalah tak negatif. Jadi kalau fungsinya tak negatif, ya, fungsi tak negatif, nilainya juga tak negatif. Artinya jika fx lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya, untuk semua x anggota AB, maka integral a b fx dx itu akan juga nilainya lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini adalah sifat yang dikatakan sifat ini. Jika fungsi tak negatif, sifat pertama ya, jadi adalah tak negatif. Jadi kalau dia fungsi fx itu tak negatif atau non negatif, maka nilai integralnya juga non negatif. Kemudian integral fungsi positif adalah positif. Nah, jadi bedanya dengan tak negatif adalah di sini tidak ada sama dengan 0 kan gitu ya. Jadi jika fx-nya lebih besar dari 0 untuk semua x anggota AB, maka integral dari AB fx dx itu juga lebih besar dari 0. Integral mempertahankan urutan atau order preserving, ya, preserving jika integral misalnya suatu fungsi fx itu lebih kecil sama dengan gx untuk semua x anggota AB, maka integral dari AB fx dx itu akan lebih kecil atau sama dengan integral AB gx dx gitu. Jadi urutan ini dipertahankan. Itu maksudnya ya. Jadi karena nilainya ini lebih kecil dari ini gx, maka integralnya juga akan lebih kecil atau sama dengan. Demikian pula berlaku untuk pertidaksamaan yang lebih tegas, jadi lebih kecil dari gx, maka ini juga sama. Integral dari fx gx itu lebih kecil dari integral AB gx dx. Nilai mutlak integral itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak. Jadi integral mutlak dari AB fx dx itu lebih kecil atau sama dengan integral dari harga mutlak fungsi. Jadi integral dari AB fx dx gitu. Oke. Nah, kemudian jika M adalah suatu nilai minimum pada selang tertutup AB dan M adalah nilai maksimum, maka berlaku ini ya, M kali B dikurangi A lebih kecil atau sama dengan integral AB fx dx lebih kecil dari M besar kali B minus A. Jadi ini adalah konsep seperti jumlah atas dan jumlah bawah ya pada saat kita menghitung partisi ya, seperti itu ya. Jika U adalah fungsi terdiferensialkan dari X dan F kontinu, maka D dx aturan terhadap X dari integral dari A sampai U F dt itu sama dengan FU du dx. Jadi masukkan nilai U-nya di sini, kemudian du dx gitu ya. Kemudian kalau suatu fungsi itu adalah suatu fungsi ganjil, maka suatu fungsi ganjil pada selang minus A sampai A, ya, fungsi ganjil, maka integral dari minus A sampai A fx dx itu akan sama dengan 0. Ya. Kalau fa fungsi genap pada minus A sampai A, selang tertutup ya, ini juga selang tertutup, maka integral dari minus A sampai A fx dx itu sama dengan 2 kali integral 0 sampai A. Ya. Jadi fungsi genap, fungsi ganjil ya. Jadi fungsi genap, fungsi ganjil itu adalah suatu fungsi yang saya akan review lagi. Fungsi ganjil. Kalau begini, kalau fx itu sama dengan minus fx. Ya. F minus x ya. Ini fungsi ganjil. Fungsi ganjil. Kalau f minus x, masukkan nilai minus x, ini sama dengan fx. Ini kita sebut dengan fungsi genap. Jadi contohnya adalah x kuadrat ya. Jadi misalnya fx sama dengan x kuadrat. Yang di sini contohnya adalah misalnya fx sama dengan x pangkat 3 ya.
Nah, umumnya polinom yang berpangkat ganjil itu adalah fungsi ganjil ya. Kemudian yang berpangkat genap itu umumnya bilangan genap maksudnya ya. Umumnya adalah fungsi genap gitu untuk polinom. Tapi contoh lain ada juga ya, sinus dan cos gitu ya. Oke. Jika X adalah suatu fungsi genap pada interval tertutup minus A sampai A, maka integral dari minus A sampai A fx dx itu sama dengan 2 kali integral 0 sampai A fx dx. Jadi 2 kali integral dari 0 sampai A, ya double, karena dia ini ya, apa namanya, simetris kan gitu ya. Jadi 2 kali integral dari 0 sampai A. Oke. Ini salah satu contoh yang ada di ini, jadi DDX yang contoh dari aplikasi ini ya, teorema ini. Jika U adalah fungsi terdiferensialkan dari X dan Fx itu maka ini. Jadi pada contoh ini Fx-nya adalah 1 per 1 plus T seperti ini, dan U-nya adalah ini. Ya, U adalah X pangkat 3. Ini adalah Ft-nya adalah ini. Ft-nya adalah ini. Nah, tinggal dicari DDX ini, nggak usah dihitung, kita gunakan ini jadi FU, DU, DX. FU-nya adalah ini, U-nya masukkan sini, FU. Jadi 1 per 1 tambah U kuadrat, DU, DX. Jadi inilah turunan adalah 3X kuadrat. Jadi DU sama dengan DU, DX sama dengan 3X kuadrat. 3X kuadrat itu. Oke. Nah, itu dari ini. Baik, sebelum kita akhiri ada contoh mungkin di sini. Kita lihat kunci latihan ya. Oke, untuk latihan. Oke. Baik, kita akan coba untuk latihan di kelas ini ya 6B, dan ini soal ini ya. Ya, mungkin soal ini 5E dan 6B. Oke, silahkan nanti kalian coba mumpung masih ada waktu. Oke. Oke, silakan dicoba soal ini 5E dan 6B. 5E dan 6B. Seperti biasa nanti kalian kirim screenshot jawabannya ke WA grup ya, jadi biar kita lihat sekilas nanti. Oke, silakan mencoba.
Baik, jawaban sudah saya kirim ya, di grup. Kalian bisa cek. Saya rasa beberapa orang sudah mencoba dan harusnya tidak terlalu sulit untuk itu ya. Saya lihat benar. Oke, ada yang bertanya tadi, saya baru sadar. Siapa? Dewi ya, Dewi. Nilai 20 itu dengan memasukkan ini ya, jadi 1/12 U pangkat 4 ya, masukkan 4-nya 1/12 kali U pangkat 4, 4 pangkat 4 dikurangi 1/12 kali 2 pangkat 4. Jadi 4 pangkat 4 kan 256 ya, kemudian 2 pangkat 4 itu adalah 16, sehingga 256 dikurangi 16 itu 240 dibagi 12 sama dengan 20 ya. Oke. Itu. Oke, terima kasih. siapa tadi? Kenapa Dewi? Enggak, saya kira tadi 4-nya itu dimasukin lagi ke X pangkat 3. Jadi saya dapatnya kok nggak 20 gitu. Oh, kalau kamu pakai X berarti kamu pakai 0 dan 2 ya? Oh, gitu ya Pak ya? Iya, jangan U-nya. Jadi gini, jadi kalau di sini kan sudah U ya. Jadi kalau sudah U berarti U-nya yang dimasukkan. Kalau kamu menggunakan X, kamu kembalikan ke X, berarti X-nya kembalikan ke 0 dan 2 gitu. Sama harusnya, tidak berbeda ya. Oke, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama ya. Oke, baik. Saya rasa hari ini cukup sekian. Oke, karena waktu juga sudah habis. Mudah-mudahan ini kalau ada pertanyaan silakan kalian japri saya atau DM saya atau apapun istilahnya ya. Oke, saya akan akhiri kuliah.